Ya pemirsa, kembali bersama kami di Dialog NTV Prime, masih bersama dengan kami narasumber Bung Haris dan juga Bung Richard. Kita masih membahas mengenai debut dari John Hetman. Tadi kita sudah membahas mengenai sosok dari sang pelatih baru kita. Nah sekarang kita akan membahas mengenai 24 nama yang telah dipilih oleh sang pelatih untuk berlaga di 27 Maret esok. Karena kita akan melihat grafisnya juga. Ini adalah nama-nama 24 pemain. Nah, ini kita mulai dari kiper. Tadi ternyata masuk Cahya Supriyadi di sini dengan pemain muda. Ini menjadi klasifikasi dari sang pelatih untuk memasukkan tim muda di sini. Dan ada Emil Audero juga, Martin Paes tetap ada, Nadeo Argawinata. Nah ini formasi ini kiper sudah membuat para supporter pecinta bola ini optimiskah? Nama ini tidak asing gitu dalam pengertian memang. Nama-nama ini sudah familiar dan sering dipanggil oleh badan timnas kan gitu ya. Kenapa Cahya ini menjadi spesial katakan gitu karena ini dibandingkan sama Teja Pakla gitu. Jadi Cahya ini memang kiper muda yang sebelumnya dia sebelum di PSM di Persija di akademi. Cahya ini dia itu jiwa atletnya ada dua, satu wusu, satu sepak bola. Jadi akhirnya dia pilih sepak bolanya. Akhirnya dia dipinjamkan ke PSM jadi dipermanenkan di sana. Dan itu sebelum main di timnas senior dia main di 23 dan juga 22. Nah, ini bisa menjadi mungkin pilihan. Tapi kalau menurut saya dari 4 kiper ini kemungkinan yang dipasang oleh John bisa Emil atau Martin Paes yang akan lebih dulu. Oke, kalau Bu Haris samakah dua nama itu yang menjadi andalannya? Mungkin kalau di posisi starter ya dua nama itu ya antara Emil Audero dan Martin Paes. Tapi siapa di antara dua nama ini yang dipilih? Kalau saya lihat dari gengsi kompetisinya kemungkinan besar Emil Audero karena gengsi Serie A, tempat di mana Emil Audero main ini lebih tinggi ketimbang Eredivisie, Liga Belanda, tempat di mana Martin Paes main. Tapi dua-duanya punya kualitas. Dua-duanya oke lah. Oke, kita selanjutnya kita akan melihat lagi untuk posisi back. Ada siapa saja nama-nama di sana? Ada Jay Itses juga. Nah, di sini Bung Haris. Nama-nama siapakah yang diprediksi akan dipilih oleh John Hetman untuk diunggulkan? Ya, kalau kita lihat polanya adalah pola 3 back, 3-4-2-1 atau 3-4-3, saya cenderung memilih Jay Ijaz sebagai jenderal di tengahnya. Oke, jenderalnya dia ya. Dan satu tempat untuk Rizky Ridho. Nah, sementara satu tempat lagi akan diperebutkan antara Justin Hapner dan juga Elkan Bagot di situ. Oke, apakah Donitri juga berpeluang di situ sebagai bibit? Kalau Donitri mungkin kalau seandainya dimainkan dia di tengah ya, di sayap kiri ya, di wing back kiri. Begitupun Dan James kalau dimainkan juga di wing back kiri. Dan ada lagi Calvin Verdong ya. Tapi Calvin Verdong ini bisa main di dua posisi. Bisa main sebagai back sayap kiri atau sebagai center midfield atau DM ya, defensive midfielder. Oke, sekarang kita berbicara mengenai formasi. Tadi di segmen awal sempat dibahas perkiraan formasi yang akan dimainkan oleh John Hetman bisa jadi menyontek STY, formasi STY 3-4-3 atau 3-4-2-1. Nah ini kita punya prediksi yang dihimpun oleh redaksi, seperti ini prediksi formasinya 3-4-3. Nah bagaimana nih Bu? Silakan Bu Haris, bagaimana melihat ini? Kalau di belakang saya sepakat ya, ada Emil, ada Jay Ijaz, ada Justin Hapner, ada Rizky Ridho. Meskipun Justin Hapner dan Rizky Ridho ini bersaing dengan Elkan Bagot pastinya ya. Kalau Jay Ijaz sudah pasti. Nah di tengah, ini juga bisa masuk akal ya. Di bek kanan kemungkinan besar Kevin Dix yang akan dipasang. Dan di bek sayap kiri ini antara Calvin Verdong atau Dan James, tergantung di mana Calvin Verdong akan dimainkan. Oke, jadi tergantung Calvin Verdongnya posisinya di mana. Kalau Calvin Verdongnya dimainkan sebagai center midfield atau box to box midfielder, berarti di situ adalah posisi Dan James. Sementara Calvin Verdong akan berduet dengan Joey Pelipesi di tengah. Dan di depan Oli Romeni, saya sepakat nomor 9-nya di sana. Saya tidak yakin Beckham Putra akan main starter. Kemungkinan besar di situ Yakob Sayuri bisa jadi.
Sementara di kiri kemungkinan besar Ragnar Oratmangun ya, karena Mauro Gisra bukan pemain sayap kiri, dia adalah nomor 9 atau target man ya. Kemungkinan besar dia akan masuk nanti di babak kedua, rotasi menggantikan Ole Romeni kalau seandainya Ole Romeni kelelahan. Oke, informasi yang Anda dapat kondisi Ragnar sekarang saat ini seperti apa? Karena kita tahu dia tengah mengalami cedera begitu. Ya, saya pikir tentu ini akan dipantau ya. Ragnar kabarnya juga belum hadir ya. Belum hadir, dan beberapa nama seperti J.I. Jazz juga masih belum hadir. Nanti tentu akan dilihat kondisinya. Kalau seandainya Ragnar tidak bisa main di posisi itu, banyak yang menggantikan juga. Beckham Putra bisa berpotensi masuk di posisi itu. Atau mungkin Dan James yang akan didorong sebagai wing kanan ya, wing kiri. Ya banyak opsi lah dengan kualitas pemain-pemain yang kita miliki. Oke, kalau versi Bung Richard, apakah ada formasi prediksi dari Bung Richard sendiri selain yang tadi kita tampilkan? Ya nggak jauh ya. Kalau tadi sama Bung Haris, saya sih kalau untuk diasporanya mungkin hampir di awal itu kan diaspora hampir semua. Dan hanya Deskerido yang nanti akan head to head sama Ekan Bagot yang menempatkan posisi di situ. Selebihnya diaspora akan dipasang. Lalu kita sih pengennya ada Oratmangun di situ, karena dia kan memang tipikal juga bisa bertahan, bisa juga serang. Kalau pelapisnya adalah misalkan si Beckham Putra itu akan main di level kedua nantinya. Saya kira dengan pola 3-4-2-1 itu yang tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Nusantara TV. Iya, oke. Tadi kita berbicara mengenai formasi, sekarang kita berbicara mengenai peluang Indonesia di FIFA Series ini. Kita ada 4 negara, Bulgaria, Indonesia, Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Nah, ini Indonesia berada di antara 4 ini, berada di posisi kedua. Bertemu dengan di posisi keempat, Saint Kitts and Nevis di peringkat 154. Apakah ini menjadi keberuntungan Indonesia? Pertemuan pertama ketemu dengan Saint Kitts and Nevis di situ. Iya, memang ini rancangannya adalah tim kuat ketemu tim unggulan, ketemu tim bukan unggulan. Jadi memang dirancangnya seperti itu, sehingga nantinya di final unggulan ketemu unggulan gitu. Jadi memang skenarionya Indonesia akan bertemu Bulgaria di final nanti. Oke, harapan para pecinta sepak bola di tanggal 27 ini permainannya seperti apa? Apakah kekuatan dari masing-masing tim ini sama, atau dan juga dilihat dari fisik mungkin seperti apa? Kalau kita lihat kan dari formasi yang ada, saya kira John akan melakukan penekanan lebih dari awal, karena mau ambil poin full kan, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Erik. Hujan gol ini akan dilakukan itu dulu, supaya memang poinnya akan lebih tinggi. Nanti nilai dari 4 tim ini kan kita hitung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Haris betul, bahwa di final bisa ketemu Bulgaria kan gitu. Itu yang menjadi catatan gitu. Bung Haris, peluang Indonesia bagaimana di 27 besok ini? Permainannya akan seperti apa? Benar-benar akan gaspol atau disayang-sayang nih tanggal 30? Ya, saya pikir pelatih John Herrun bakal menginstruksikan para pemainnya untuk tampil menekan. Kita main di kandang sendiri, John Herrun juga ini adalah debutnya, dia pasti ingin tampil mempesona. Karena ingin menarik hati para supporter Indonesia para pecinta. Tuh. Dia harus gaspol di situ. Jadi saya pikir dia pasti akan berusaha main cantik, berusaha main dengan pressing tinggi, dengan intensitas tinggi, sekaligus berharap bisa mencetak gol banyak. Dan saya pikir kalau lihat kualitas pemain kita dibanding pemain-pemain Saint Kitts Nevis, ya saya pikir paling tidak kita menang dengan minimal 2-0 lah. 2-0 ya, oke. Nah, kalau lihat dari peluang poin ranking nih, kalau tentunya bukan kalau ya, kita berharap Indonesia ini menang gitu. Nah, bagaimana hitung-hitungannya itu? Ya, kalau hitung-hitungannya, kalau seandainya lawan Saint Kitts Nevis ini kita menang mungkin tidak terlalu tinggi ya, karena kita sekarang di 121 dunia. Karena Saint Kitts Nevis jauh di bawah kita, dia 154 dunia. Yang akan menimbulkan lonjakan tinggi adalah saat kita menang menghadapi Bulgaria yang berada di 87 dunia. Kalau kita menang, ini hitung-hitungannya prediksinya Indonesia bisa melonjak 4 tingkat lebih bahkan bisa mencapai 181